Bayangkan, uang 10 miliar di depan mata. Tapi syaratnya harus menikah dengan pria asing berusia 70 tahun, bos besar minyak Arab. Dan di malam pertama, bukannya meminta hal biasa. Justru ia menuntut sesuatu yang tidak pernah dibayangkan. Akankah perempuan ini sanggup melewati malam penuh rahasia itu? Mari kita ikuti kisah lengkapnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat seribu kisah, semoga kita semua selalu sehat, diberkahi rezeki yang halal, dan dimudahkan segala urusan. Saya bercerita dari kota Makassar, dan sebelum mulai, jangan lupa subscribe, like, dan share agar tidak ketinggalan kisah-kisah penuh hikmah dan pelajaran hidup lainnya. Nadia bukanlah gadis yang hidup bergelimang harta. Usianya baru 25 tahun, wajah ayu khas Makassar dengan kulit sawo matang yang bersinar alami, dan senyum sederhana yang biasanya bisa menguatkan siapapun di sekitarnya. Namun belakangan, senyum itu hampir tak pernah muncul lagi. Ayahnya, seorang pensiunan guru, jatuh sakit parah. Ginjalnya rusak dan membutuhkan operasi besar dengan biaya selangit. Rumah kecil peninggalan keluarga sudah tergadai, tabungan habis, dan hutang menumpuk di mana-mana. Nadia yang hanya bekerja sebagai kasir di sebuah minimarket tak mampu menutup semua kebutuhan. Setiap malam, Nadia menatap wajah ayahnya yang pucat di ranjang rumah sakit. Ibunya hanya bisa menangis dalam diam. Hati Nadia terasa teriris, apalagi ketika mendengar dokter berkata, operasi ini mendesak. Kalau terlambat, risikonya sangat tinggi. Biayanya miliaran. Sebuah angka yang mustahil baginya. Di tengah keputusasaan itulah seorang perempuan asing menghampiri Nadia di rumah sakit. Namanya Mariam, seorang agen pernikahan internasional yang dikenal mampu mempertemukan perempuan muda dari berbagai negara dengan pria kaya raya Timur Tengah. Penampilannya elegan, berbicara dengan nada halus namun penuh keyakinan. Aku tahu situasimu, Nadia, ucap Mariam sambil menatap lurus ke matanya. Ada seorang pria yang ingin menikah denganmu. Ia bukan sembarang pria. Seorang bos minyak Arab berusia 70 tahun, bernama Syekh Fardan. Imbalannya, 10 miliar rupiah tunai. 10 miliar. Angka itu bergaung di kepala Nadia seperti petir di siang bolong. Angka yang bisa menyelamatkan ayahnya, melunasi hutang, bahkan mengubah hidup keluarganya selamanya. Tapi juga angka yang menjeratnya ke dalam sebuah pilihan yang nyaris mustahil. Nadia tercekat. 10 miliar. Suaranya bergetar. Tapi, dia kan asing. Tua, aku tidak mengenalnya. Bagaimana mungkin? Mariam hanya tersenyum tipis. Kau hanya perlu menjadi istrinya secara sah. Tidak ada yang dipaksa. Semua kontrak jelas. Kau setuju, keluargamu selamat. Kau menolak, ayahmu akan kehilangan kesempatan hidup. Air mata Nadia jatuh seketika. Pilihan itu begitu kejam. Di satu sisi, ia merasa harga dirinya dipertaruhkan, tapi di sisi lain, ia tidak sanggup melihat ayahnya meregang nyawa hanya karena uang. Malam itu, Nadia berdoa dengan suara tercekat. Ia menatap langit-langit kamar kos yang sempit, bertanya pada Tuhan, apakah ini jalan yang kau siapkan untukku? Apakah kebahagiaan ayah harus dibayar dengan pengorbananku? Keesokan harinya, dengan hati berat, ia mengangguk di depan Mariam. Kalau ini satu-satunya cara, aku akan melakukannya. Saat itu juga, hidup Nadia berubah. Ia tak lagi sekadar gadis sederhana Makassar. Ia resmi terjebak dalam janji bernilai 10 miliar. Janji yang akan menyeretnya ke pelukan seorang pria asing yang bahkan baru akan ia temui untuk pertama kalinya. Hari itu, udara Jakarta terasa pengap meski langit cerah. Di sebuah hotel mewah bertingkat tinggi, Nadia duduk gelisah di ruang tunggu. Gaun sederhana berwarna krem membungkus tubuhnya. Namun tangannya terus menggenggam tas kecil di pangkuan, seolah benda itu bisa menahan guncangan dalam dadanya. Ia akan bertemu untuk pertama kalinya dengan lelaki yang disebut-sebut sebagai bos minyak Arab, lelaki yang sebentar lagi akan menjadi suaminya. Lelaki asing, tua, kaya raya, namun sama sekali tak dikenalnya. Pintu ruangan terbuka perlahan. Seorang pria tinggi dengan jubah putih bersih melangkah masuk. Rambutnya memutih, janggutnya rapi,
Sorot matanya tajam namun teduh. Dialah Syekh Fardan. Usianya tampak jelas, sekitar 70 tahun, tapi auranya seperti orang yang terbiasa memimpin ribuan orang. Nadia sontak menunduk. Jantungnya berdetak kencang. Maria memperkenalkan mereka dengan singkat. Ini Nadia, gadis yang kuceritakan padamu, Syekh. Pria tua itu mengangguk pelan, lalu duduk di hadapan Nadia. Hening beberapa saat, hanya suara detik jam dinding yang terdengar. Hingga akhirnya, suara berat Syekh Fardan memecah keheningan. Aku tidak membutuhkan cinta, Nadia. Tatapannya lurus menembus hati. Aku hanya butuh seorang perempuan yang bisa mendampingiku sesuai perjanjian. Tidak lebih, tidak kurang. Kata-kata itu menghantam dada Nadia. Hatinya seperti diremukkan. Ia sudah menduga, tapi mendengar langsung dari mulutnya terasa begitu menusuk. Baginya, pernikahan adalah sesuatu yang suci, penuh cinta dan doa. Namun di hadapan pria ini, pernikahan hanyalah transaksi. Aku mengerti, jawab Nadia pelan, meski suaranya nyaris tak terdengar. Syekh Fardan mencondongkan tubuhnya sedikit. Jangan berpikir aku monster. Aku hanya lelaki tua yang lelah mencari cinta. Semua perempuan yang mendekat padaku hanya melihat hartaku. Jadi kuputuskan, lebih baik aku membeli kejujuran daripada dikhianati cinta palsu. Nadia mengangkat wajahnya. Untuk sesaat, ia melihat kesepian di balik sorot mata tajam itu. Ada luka yang bersembunyi, meski ditutupi dengan kekayaan dan wibawa. Pertemuan itu singkat, namun membekas. Setelah beberapa menit percakapan, Syekh Fardan berdiri. Besok kita menikah. Siapkan dirimu. Setelah akad, kontrak 10 miliar itu akan kutepati. Nadia terdiam, dadanya sesak. Ia menatap punggung pria tua itu yang perlahan menghilang di balik pintu. Perasaannya campur aduk. Takut, cemas, sekaligus penasaran. Dalam perjalanan pulang, Nadia hanya bisa menatap keluar jendela mobil, menyaksikan gedung-gedung tinggi Jakarta berkelebat. Ia tahu, hidupnya takkan pernah sama lagi. Pertemuan pertama itu hanyalah awal dari perjalanan panjang. Sebuah perjalanan yang akan menyeretnya semakin jauh ke dalam dunia asing bernama pernikahan tanpa cinta. Hari itu tiba lebih cepat dari yang Nadia bayangkan. Di sebuah ballroom hotel mewah di Jakarta, pernikahan sederhana namun berkelas digelar. Tidak ada keramaian seperti pesta pernikahan pada umumnya. Tidak ada sahabat yang datang memberi doa. Tidak ada musik meriah, tidak ada tawa. Hanya puluhan tamu undangan terbatas, mayoritas adalah rekan bisnis Syekh Fardan dan beberapa kerabat jauh. Nadia mengenakan gaun putih panjang dengan hijab satin lembut. Wajahnya dipoles tipis oleh penata rias profesional. Namun sorot matanya tetap kosong. Senyuman yang biasanya menghiasi bibirnya kini lenyap, tergantikan rasa getir. Di hadapannya, duduk seorang penghulu bersama saksi-saksi. Syekh Fardan hadir dengan pakaian khas Arab, jubah putih dan sorban hitam yang membuat auranya kian berwibawa. Meski usianya jauh di atas rata-rata, ia masih tampak gagah. Semua mata tertuju padanya. Ketika ijab kabul diucapkan, suara beratnya terdengar lantang dan tanpa ragu. Hanya sekali ucap, akad pun sah. Para saksi mengangguk. Sah, kata mereka serempak. Beberapa tamu bertepuk tangan kecil, sementara kamera ponsel sibuk merekam. Namun di sisi lain, Nadia hanya menunduk. Hatiku seperti di penjara. Begitu ia pikir. Ia mendengar ibunya menahan tangis di barisan kursi belakang. Wajah sang ibu basah air mata, campuran antara bahagia karena anaknya kini istri seorang kaya raya, dan sedih karena tahu semua ini bukanlah pilihan hati. Setelah akad selesai, Maria menyerahkan sebuah map hitam tebal berisi dokumen kontrak. Di dalamnya tercantum jelas jumlah, 10 miliar rupiah. Amplop tebal pertama, berisi sebagian dari uang itu, langsung diberikan kepada keluarga Nadia sebagai tanda awal. Tangisan ibunya pecah seketika. Alhamdulillah, akhirnya ayahmu bisa dioperasi. Lirih ibunya sambil memeluk map itu erat-erat. Nadia terdiam. Di satu sisi, ia lega karena ayahnya akan tertolong. Tapi di sisi lain, hatinya seperti dikoyak.
Ia merasa dirinya baru saja dijual. Pernikahan yang seharusnya sakral dan penuh doa, kini hanya terasa seperti transaksi jual-beli. Syekh Fardan menoleh padanya, menatap tajam. Mulai hari ini, kau istriku. Aku tidak menuntut banyak. Hanya satu, kesetiaan. Jangan pernah berkhianat. Selebihnya, aku akan menepati janjiku. Nadia mengangguk kecil. Ia tak punya pilihan lain. Acara pun selesai tanpa pesta besar, tanpa musik, tanpa senyum pengantin. Semua berjalan kaku, formal, dan hambar. Ketika tamu satu persatu meninggalkan ruangan, Nadia berdiri di samping suami barunya, tapi hatinya masih terjebak jauh di masa lalu. Di saat ia bermimpi menikah dengan pria yang ia cintai, diiringi tawa sahabat dan doa tulus keluarga. Kini semua itu tinggal angan. Ia resmi menjadi istri seorang bos minyak Arab yang kaya raya, dengan mahar 10 miliar yang bukan sekadar angka, tapi juga beban berat yang akan ia tanggung sepanjang hidupnya. Langkah-langkah kecil Nadia terdengar pelan di koridor hotel berbintang 5 itu. Gaun putihnya sudah berganti dengan piyama sutra sederhana berwarna biru muda. Tangannya dingin, keringat dingin mengalir meski pendingin ruangan bekerja. Malam itu, tak ada yang lebih menakutkan baginya selain kenyataan. Ini adalah malam pertamanya bersama seorang pria asing yang baru sehari menjadi suaminya. Di depan pintu kamar Presidential Suite, ia berhenti. Nafasnya memburu. Bayangan buruk memenuhi pikirannya. Ia tahu banyak cerita tentang pria kaya Arab yang menikahi perempuan muda untuk kemudian menuntut sesuatu yang tak masuk akal. Hatinya ciut. Pintu terbuka. Di dalam, Syekh Fardan sudah duduk di kursi dekat jendela, mengenakan jubah putih tipis. Ia tampak tenang, seolah menunggu kedatangannya. Dengan senyum tipis, pria itu mengangkat segelas susu hangat. Masuklah, Nadia. Malam ini hanya ada kita berdua, ucapnya tenang. Nadia melangkah perlahan, tubuhnya menegang. Ia menunduk, tak berani menatap mata suaminya. Jantungnya seperti hendak meloncat dari dada. Beberapa menit hening. Hanya suara detik jam dinding terdengar. Hingga tiba-tiba, suara berat itu kembali memecah kesunyian. Tenanglah, kata Syekh Fardan sambil menaruh gelasnya di meja. Aku tahu apa yang kau pikirkan. Tapi aku bukan lelaki yang akan memaksamu malam ini. Nadia menoleh, terkejut. Maksudmu? Pria itu berdiri, berjalan perlahan mendekat. Namun bukan nafsu yang terlihat di matanya, melainkan sebuah keseriusan yang sulit dijelaskan. Aku hanya ingin satu hal darimu malam ini. Bukan tubuhmu. Aku ingin rahasia hatimu. Nadia terpaku. Rahasia hatiku? Ya, jawabnya tegas. Katakan padaku semua rasa takutmu. Ceritakan mimpimu, lukamu, masa lalumu. Aku ingin mengenal jiwamu sebelum menyentuh ragamu. Bagiku, tubuh hanyalah wadah. Tapi hati, itulah yang membuatmu hidup. Mata Nadia memanas. Ia tak pernah menyangka malam pertamanya akan seperti ini. Ia menduga dipaksa, diperlakukan seperti barang, namun yang terjadi justru sebaliknya. Dengan suara bergetar, Nadia mulai bercerita. Tentang ayahnya yang sakit, tentang hutang-hutang keluarga, tentang mimpinya menjadi seorang guru sebelum semua musibah datang. Ia bercerita dengan air mata yang mengalir deras, tanpa mampu ditahan. Syekh Fardan duduk di hadapannya, mendengarkan dengan penuh perhatian. Sesekali ia mengangguk, sesekali sorot matanya melembut. Hingga akhirnya, pria tua itu berkata, "Aku melihat keberanian dalam dirimu, Nadia. Kau kuat, meski kau tak menyadarinya." Malam itu, kamar hotel yang mewah bukan dipenuhi dengan nafsu atau jeritan, melainkan dengan tangisan dan pengakuan jujur seorang perempuan muda. Malam pertama yang harusnya menakutkan, justru berubah menjadi titik awal percakapan jiwa. Dan di sanalah Nadia mulai menyadari, pria tua itu menyimpan sesuatu yang jauh lebih dalam dari sekadar harta dan kekuasaan. Pagi pertama setelah pernikahan, sinar matahari menembus tirai kamar hotel. Nadia membuka mata dengan perasaan masih campur aduk. Malam yang ia bayangkan akan menjadi mimpi buruk ternyata justru menjadi ruang pengakuan.
ruang di mana ia bisa menangis sepuasnya tanpa dihakimi. Namun, di balik rasa lega itu, ada rasa penasaran besar. Apa sebenarnya yang diinginkan Syekh Fardan darinya? Saat ia turun ke ruang sarapan, pria tua itu sudah duduk dengan tenang, membaca koran berbahasa Arab sambil sesekali menyeruput kopi hitam. Dari kejauhan, ia tampak seperti seorang raja yang sedang beristirahat. "Duduklah," ucapnya ketika Nadia datang. Nada suaranya tidak memerintah, tapi ada wibawa yang tak bisa ditolak. Nadia duduk dengan hati-hati. Mereka makan dalam diam, hanya terdengar suara sendok garpu yang beradu dengan piring. Hingga akhirnya, Syekh Fardan meletakkan koran, menatapnya tajam. "Aku ingin mengajukan satu permintaan padamu," katanya. Nadia menelan ludah. Hatinya langsung berdebar. Inikah saatnya? Apakah pria itu akan menuntut apa yang selama ini ia takutkan? Namun kata-kata yang keluar dari mulut Syekh Fardan justru membuat Nadia ternganga. "Aku ingin kau ikut denganku ke gurun Arab. Tinggal di sana, bukan di istana, bukan di hotel, tapi di tenda sederhana. Kau harus menemaniku hidup di tengah pasir dan angin, tanpa fasilitas, tanpa kemewahan. Hanya sebulan. Jika kau berhasil bertahan, 10 miliar itu sepenuhnya milikmu." Nadia terpaku. Matanya melebar. "Apa? Apa maksudmu? Tinggal di gurun? Di tenda? Tanpa fasilitas?" "Ya," jawab Syekh Fardan singkat, penuh keyakinan. "Itu syaratku. Uang itu bukan hadiah mudah. Aku ingin melihat seberapa kuat kau menghadapi kerasnya kehidupan. Aku ingin tahu apakah kau hanya perempuan yang silau oleh uang, atau kau benar-benar punya jiwa yang tangguh." Nadia menggeleng, nyaris tak percaya. "Tapi, kenapa aku? Kenapa aku harus menjalani semua itu? Bukankah kita sudah menikah?" Syekh Fardan tersenyum samar. "Karena aku sudah terlalu lama hidup dikelilingi kemewahan. Semua orang yang datang padaku hanya mencari kenyamanan. Aku ingin melihat apakah ada seseorang yang bisa menemaniku dalam kesederhanaan, bahkan dalam kesulitan." Kata-kata itu membuat Nadia terdiam. Ia merasa seperti diceburkan ke dalam ujian hidup yang lain, setelah sebelumnya dipaksa memilih antara harga diri dan nyawa ayahnya. Kini, setelah resmi menikah, ia justru dihadapkan pada tantangan yang bahkan lebih gila, hidup di gurun. Bayangan panas terik, badai pasir, tidur di atas tanah keras, dan jauh dari dunia modern membuatnya merinding. Namun ia sadar, ia tak punya jalan lain. Ia sudah terikat kontrak, dan taruhannya terlalu besar. Bukan hanya uang, tapi juga kepercayaan yang perlahan mulai tumbuh di antara mereka. Dengan suara pelan, Nadia akhirnya berkata, "Baiklah, jika itu syaratmu, aku akan mencobanya." Syekh Fardan menatapnya lekat-lekat, lalu mengangguk puas. "Kau berani. Itu yang membuatku memilihmu." Di dalam hati, Nadia masih dilanda ketakutan besar. Namun ada juga rasa penasaran. Apa sebenarnya yang sedang ia jalani? Apakah ini sekadar permainan seorang miliarder tua? Atau ada rahasia lain yang menunggu di balik pasir gurun Arab? Pesawat pribadi yang membawa Nadia dan Syekh Fardan mendarat di sebuah kota kecil di Arab. Dari sana, perjalanan dilanjutkan dengan mobil jeep melewati jalan berdebu, hingga akhirnya berhenti di sebuah hamparan luas tak berujung, gurun pasir. Nadia berdiri terpaku, menatap matahari yang terik membakar kulit, sementara angin kering membawa butiran pasir yang menampar wajah. Di kejauhan, hanya ada tenda-tenda sederhana milik para penggembala. Jauh dari gedung-gedung tinggi, jauh dari hotel mewah. "Selamat datang di rumah kita untuk sebulan ke depan," ucap Syekh Fardan sambil tersenyum tipis. Hari-hari pertama adalah neraka bagi Nadia. Ia terbiasa tidur di ranjang empuk, kini harus berbaring di atas karpet tipis beralaskan pasir. Air sangat terbatas. Mandi hanya dilakukan 2 hari sekali dengan air dingin dari jerigen. Makanan sederhana, roti kering, susu kambing, dan sesekali daging panggang. Malam hari suhu turun drastis, membuat tubuhnya menggigil dalam selimut tipis. Nadia sempat ingin menyerah. "Aku tak sanggup, Syekh. Ini terlalu berat," katanya dengan mata berkaca-kaca.
Namun pria tua itu hanya menepuk pundaknya. Kesabaran adalah kunci. Gurun mengajarkan kita arti hidup sebenarnya. Setiap malam, mereka duduk di luar tenda, menatap langit penuh bintang. Di sanalah Syekh Fardan mulai bercerita tentang masa lalunya, tentang istri yang ia cintai yang meninggal karena penyakit, tentang kesepiannya di tengah istana megah, dan tentang alasan ia memilih Nadia. Aku bukan mencari istri muda untuk memuaskan diriku, katanya pelan. Aku mencari teman yang bisa mendampingiku dalam sepi. Kau berbeda dari yang lain, Nadia. Tatapanmu jujur, meski hatimu terluka. Mendengar itu, Nadia terdiam. Ia tak pernah mengira pria tua yang selama ini ia anggap dingin ternyata menyimpan luka dalam yang tak pernah disembuhkan oleh harta. Hari demi hari, kebersamaan mereka menumbuhkan sesuatu yang tak pernah ia duga. Dari awalnya benci, berubah jadi iba, lalu perlahan tumbuh kehangatan. Ia mulai menantikan percakapan setiap malam, mulai menikmati kebersamaan sederhana di bawah tenda, bahkan mulai tersenyum tulus di hadapan suaminya. Sebulan berlalu lebih cepat dari yang ia kira. Ketika waktu mereka di gurun berakhir, Nadia merasa aneh. Hatinya berat meninggalkan tempat itu. Gurun yang dulu ia anggap penjara, kini justru menjadi saksi lahirnya sesuatu yang baru dalam dirinya, cinta yang tulus. Saat kembali ke Indonesia, kontrak 10 miliar resmi cair. Uang itu menyelamatkan ayahnya, melunasi semua hutang, bahkan mengubah hidup keluarganya. Namun bagi Nadia, harta itu hanyalah bonus. Yang lebih berharga adalah kenyataan bahwa ia menemukan sosok yang tak pernah ia duga akan ia cintai. Seorang pria tua yang awalnya asing, kini menjadi tempat hatinya berlabuh. Di ruang tamu rumah sakit, Nadia menggenggam tangan Syekh Fardan erat-erat saat dokter menyampaikan kabar bahwa operasi ayahnya berhasil. Air mata bahagia mengalir di pipinya. Ia menoleh ke suaminya dan berbisik, "Terima kasih. Bukan hanya karena uang, tapi karena kau mengajariku arti cinta yang sebenarnya." Dan malam itu, untuk pertama kalinya sejak pernikahan mereka, Nadia tersenyum lepas. Bukan karena 10 miliar, bukan karena kemewahan, tapi karena ia menemukan cinta di tempat yang paling tak terduga, di tengah gurun pasir, bersama seorang pria yang awalnya ia nikahi dengan terpaksa. Itulah kisah, demi 10 M terpaksa dinikahi bos minyak Arab. Malam pertama ia minta hal gila. Semoga cerita ini memberi pelajaran bahwa hidup selalu penuh kejutan. Dan kadang dari keterpaksaan bisa lahir sesuatu yang tak pernah diduga. Jangan lupa subscribe, like, dan share agar channel ini terus berkembang menghadirkan cerita-cerita yang bikin hati bergetar. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di kisah berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.